Ada sifat-sifat yang, jika tumbuh dalam diri seorang wanita, ia bisa menjadi racun bagi rumah tangga, pertemanan, bahkan seluruh masyarakat. Ironisnya, sifat-sifat ini sering dianggap biasa, bahkan terkadang dibungkus rapi dengan dalih hak pribadi. Padahal, para ulama besar di masa lalu, dari generasi ke generasi, telah mewanti-wanti kita akan bahayanya. Maka, mari kita simak bersama. Bukan untuk mencari kesalahan orang lain, melainkan agar kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, dapat saling menjaga diri dan saling menasihati. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menjelaskan 6 tipe wanita yang sebaiknya kita hindari. Penjelasan beliau ini didasarkan pada pengamatan mendalam tentang perilaku manusia yang bisa merusak keharmonisan hidup. Mari kita kenali lebih jauh ke-6 sifat ini. Pertama adalah An-Nanah. Ini adalah wanita yang selalu banyak mengeluh dan meratap. Setiap hal, besar atau kecil, seolah jadi alasan baginya untuk bersungut-sungut. Hidup bersama orang yang terus mengeluh pasti akan menguras energi dan kebahagiaan kita, seolah kita selalu berhadapan dengan orang yang sakit. Berikutnya, Man-Nanah. Sifat ini menggambarkan wanita yang sering mengungkit kebaikan atau bantuan yang pernah ia berikan kepada pasangannya. Misalnya, ia akan bilang, "Aku melakukan ini semua demi kamu." Penting untuk diingat, Allah Ta'ala sendiri sudah melarang kita merusak pahala sedekah dengan mengungkit-ungkitnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Prinsip ini juga berlaku dalam rumah tangga. Kebaikan yang diungkit hanya akan melukai perasaan dan menghilangkan ketulusan hubungan. Ketiga, Hananah. Tipe wanita ini adalah dia yang hatinya masih terpaut pada kenangan masa lalu, mungkin merindukan pasangan lain atau anak dari hubungan sebelumnya. Sifat ini sangat merusak sebab ia mengikis fondasi utama sebuah pernikahan, kesetiaan dan komitmen penuh. Sebuah rumah tangga yang berkah membutuhkan hati yang sepenuhnya hadir dan fokus pada pasangan saat ini. Keempat adalah Hadaqah. Wanita dengan sifat ini punya kecenderungan mata yang selalu melihat barang-barang duniawi. Ia mudah tergoda dan akhirnya membebani suami dengan keinginan belanja yang berlebihan. Ini adalah ciri khas orang yang konsumtif dan boros. Jika sifat sebelumnya menguras emosi, Hadaqah bisa menguras habis keuangan keluarga. Karena itu, kita diajarkan untuk punya qanaah, yaitu sikap merasa cukup dan ridha dengan rezeki yang Allah berikan, sekecil apapun itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadits, riwayat Ahmad. Selanjutnya, Barakah. Istilah ini punya 2 makna. Pertama, wanita yang berlebihan dalam berhias diri, mengilapkan wajahnya agar berkilau secara dibuat-buat. Ini bukan sekadar merawat diri, tapi obsesi pada penampilan palsu yang mungkin justru untuk menarik perhatian yang salah. Kedua, Barakah juga bisa diartikan sebagai wanita yang mudah marah pada makanan, atau punya kebiasaan makan sendiri dan hanya sedikit. Kedua makna ini menunjukkan ketidakpuasan atau bahkan kesombongan terhadap nikmat. Terakhir, Syaddaqah. Secara sederhana, ini berarti mulut yang terlalu aktif, menggambarkan wanita yang banyak bicara, cerewet, dan seringkali perkataannya tidak penting atau berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai orang yang banyak bicara tanpa makna. Bahkan, lisan kita bisa jadi penyebab utama seseorang masuk neraka. Seperti peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, yang artinya, adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya di dalam neraka, selain ucapan lisan mereka? Hadits riwayat Tirmidzi. 6 sifat ini, yang dijelaskan dari kajian mendalam para ulama dan cendekiawan Islam, bukan sekadar larangan. Ini adalah cermin untuk introspeksi diri bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih pasangan, dan yang lebih penting, dalam membentuk karakter diri yang lebih baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menasihati para wanita untuk banyak bersedekah dan menghindari keluh kesah, serta tidak mensyukuri pemberian suami, karena itu salah satu penyebab banyaknya wanita di neraka. Beliau bersabda, yang artinya, karena kalian banyak mengadu dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pada akhirnya, istri yang terbaik adalah yang menyenangkan saat dilihat suami, patuh saat diperintah, dan tidak melanggar kehendak suami pada dirinya maupun hartanya, jika hal itu dibenci suami. Hadits riwayat An-Nasai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjauhi sifat-sifat buruk, dan senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.